Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 program studi sumber daya laut tropis yang beranggotakan Ainur Rafika Satiti, Revi Ardianto Pratama, Rika Diahmawana, dan Salmayani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul Laju Pemanfaatan Sumber Daya Tidak Melebihi Daya Dukung Lingkungan. Sumber daya alam adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu, di mana kekayaan yang dimaksud bisa berarti sumber daya alam berupa benda mati ataupun sumber daya alam yang sifatnya benda hidup. Sumber daya alam dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan manusia. Namun dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai merusak ekosistem yang berada di sekitarnya. Daya dukung lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata, sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Di bumi ini, penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Ada bagian-bagian bumi yang sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertaniannya, ada pula yang tidak. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara rasional, antara lain sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misal air, tanah, dan udara. 2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi. 3. Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. 4. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Lingkungan secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaannya. Pemulihan keadaan ini merupakan suatu prinsip bahwa sesungguhnya lingkungan itu senantiasa arif menjaga keseimbangannya sepanjang belum ada gangguan atau paksa. Maka apapun yang terjadi, lingkungan itu sendiri tetap bereaksi secara seimbang. Perlu ditetapkan daya dukung lingkungan untuk mengetahui kemampuan lingkungan menetralisasi parameter pencemaran dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan seperti semula. Apabila pencemaran berakumulasi terus-menerus dalam suatu lingkungan, sehingga lingkungan tidak punya kemampuan alami untuk menetralisasinya, yang mengakibatkan perubahan kualitas. Pokoknya, permasalahannya adalah sejauh mana perubahan ini diperkenankan. Faktor-faktor yang menentukan daya dukung lingkungan. 1. Ketersediaan bahan atau material. Ketersediaan material bahan yang dimaksud adalah material untuk dijadikan sebagai makanan. Bagaimana lahan yang tersedia mampu diolah ataupun terolah sendiri secara alami untuk mampu menyediakan sumber pokok makanan, sehingga organisme mampu bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus. 2. Ketersediaan energi. Bagi makhluk hidup yang berada di suatu wilayah, dimaksudkan untuk digunakan sepenuhnya untuk keperluan hidupnya. Energi bagi makhluk hidup seperti manusia sangat dibutuhkannya untuk melakukan kerja, kegiatan dan pergerakan yang perlu sesuai kebutuhan masing-masing. Tanpa energi di bumi, maka sudah pasti tidak ada kehidupan. Tidak ada matahari, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup dan berkembang. 3. Akumulasi produk limbah dan tempat pembuangan akhir sampah. Dalam hal ini, akumulasi limbah yang dihasilkan, apakah limbah yang dihasilkan itu oleh proses kegiatan yang dilakukan organisme tersebut mampu diasimilasi oleh lingkungan secara alami atau tidak. Jika tidak, maka akan terjadi pencemaran lingkungan
yang dapat merugikan pihak dalam ekosistem. 4. Interaksi di antara organisme-organisme. Bagaimana proses interaksi di antara organisme atau komponen lingkungan? Apakah proses interaksi menghasilkan manfaat ataukah tidak? Jika tidak, maka daya dukung tidak mampu menahan proses interaksi sehingga dapat mengakibatkan ambruknya atau rusaknya lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip umum dalam ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umat manusia yang cenderung tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor utama dalam kajian ekonomi yang berwawasan lingkungan, dan karena faktor kelangkaan itu pula, maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan sumber daya yang langka dimaksud agar tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan atau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan. Ada 4 hal yang perlu dicatat dalam mengelola sumber daya alam. Yang pertama yaitu biaya pengambilan atau penggalian semakin tinggi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam tersebut. Maksud dari hal tersebut adalah persediaan sumber daya alam akan tipis atau menipis apabila biaya pengambilan atau penggalian itu tinggi, dengan kata lain penggunaan sumber daya alam yang tinggi. Yang kedua ialah kenaikan dalam biaya pengambilan atau penggalian sumber daya alam akan diperkecil dengan ditemukannya deposit baru serta adanya teknologi baru. Maksudnya, apabila ditemukan deposit baru dan teknologi baru seperti alat komunikasi dan lain-lain, maka kenaikan biaya pengambilan atau penggalian sumber daya alam tersebut akan diperkecil. Yang ketiga yaitu sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena adanya opportunity cost berupa keindahan alam di situ. Opportunity cost yaitu dengan kata lain biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk institusi ketika memilih suatu kegiatan, berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Yang terakhir ialah juga perlu diingat dan dibedakan antara penggunaan sumber daya yang bersifat dapat dikembalikan lagi dan penggunaan sumber daya yang tak dapat dikembalikan ke keadaan semula atau irreversible. Maksud dari penggunaan sumber daya alam yang bersifat dapat dikembalikan adalah kondisi di mana sumber-sumber alam yang telah diubah menjadi suatu komoditas siap jual atau barang produksi dapat diubah kembali ke bentuk asalnya. Begitupun sebaliknya dengan penggunaan sumber daya yang tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Selanjutnya yaitu setiap pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan atau daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, kondisi maksimum suatu ekosistem, ambang batas, batas kejenuhan, dan baku mutu atau kesesuaian. Kenyataannya, masih sedikit kabupaten atau kota yang telah menetapkan daya dukungan atas suatu pulau, kepulauan, ekoregion, kabupaten atau kota. Ini artinya pemanfaatan sumber daya alam yang sudah dan sedang berlangsung pada berbagai sektor pembangunan melanggar perundang-undangan. Oleh karena itu, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia itu semakin menjauh. Sudah kita ketahui bersama bahwa masalah lingkungan timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.
Manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan suatu perubahan terhadap ekosistem yang akan mempengaruhi kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya suatu bencana yang akan merugikan masyarakat juga, seperti halnya banjir yang akhir-akhir ini kerap terjadi di berbagai wilayah. Sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia memiliki keterbatasan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya tertentu juga memiliki keterbatasan menurut ruang dan waktu. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, dengan tujuan tidak melebihi daya dukung lingkungan, sehingga kehidupan masa mendatang tetap terjamin hak-haknya akan lingkungan hidup yang baik. Baiklah, sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.